Hadirin yang mulia, 100 tahun yang lalu kita belum ada, dan 100 tahun yang akan datang insya Allah kita semua sudah meninggalkan dunia ini. Dulu kita ada, dulu kita tidak ada, sekarang kita ada, kemudian kita akan tinggalkan dunia ini. Kita datang ke dunia dengan tangan kosong, dan kita akan tinggalkan dunia ini dengan tangan kosong pula. Tidak ada yang dibawa. Kita usaha membangun rumah, kita usaha membeli tanah, punya mobil dan sebagainya. Ternyata kalau kita mati semua akan kita tinggalkan. Emas perak kita tidak akan. Kata setan gak usah dicuri. Wah, kalau dia mati aja ditinggal. Yang ingin dicuri oleh setan adalah iman kita. Bagaimana orang mati tanpa iman? Sebelum kita di dunia ini, kita di alam rahim, dalam rahim ibu kita. Sebelum kita di alam rahim, kita berada di alam roh, alamul arwah. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua roh manusia ketika masih berkumpul di alam arwah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, Tuhan kalian, yang menciptakan kalian, yang memelihara kalian, yang mengatur kehidupan kalian? Maka semua roh mengatakan, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Kemudian roh kita dipindahkan ke rahim ibu kita dengan cara tiupan. Wa nafakha fihi min ruhi. Jadi pindahnya roh dari alam roh ke rahim itu dengan cara tiupan. Setelah kurang lebih 9 bulan kita pindah dari rahim ibu menuju dunia ini. Perpindahan itu disebut kelahiran. Dan di dunia ini kita enggak lama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60-70 tahun, kurang lebih. Nabi Adam umurnya 960 tahun. Nabi Nuh umurnya 1050 tahun. Nabi Hud umurnya 464 tahun. 464 tahun itu umurnya Nabi Hud. Nabi Soleh 280 tahun. Nabi Ibrahim 175 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Nabi Ismail 130 tahun. Nabi Musa, Nabi Harun kakak adik, itu usianya sama, 120 tahun. Nabi Harun lahir lebih dulu 1 tahun, meninggalnya juga lebih dulu 1 tahun. Umurnya 120 tahun. Panjang-panjang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Bukan satu kaum, bukan satu bangsa, bukan satu kerajaan, tapi seluruh manusia, seluruh dunia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi hanya dikasih umur 63 tahun. Maka umur umatnya kurang lebih begitu. Hadirin yang mulia, kemudian kita akan tinggalkan dunia ini, pindah ke alam barzakh, alam kubur. Perpindahan itu disebut kematian.
Jadi kematian itu hanya sebuah perpindahan dari alam roh pindah ke rahim, tiupan. Dari alam rahim ke dunia kelahiran. Dari alam dunia ke alam barzakh pindahnya disebut kematian. Jadi kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi nama sebuah perpindahan. Justru kita akan hidup yang sebenarnya itu nanti setelah kematian. Maka hadirin yang mulia, orang beriman dia yakin dengan kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi hanya milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit, kerajaan bumi hanya milik Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Apapun baju yang kita pakai, apapun pangkat yang ada di pundak, sebenarnya kita bukan apa-apa, bukan siapa. Siti Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia tengah malam, langsung dikuburkan. Setelah dikubur, seorang sahabat berkata, wahai malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyai Siti Fatimah, ketahuilah yang baru dikubur ini adalah putrinya Rasulullah, putri kesayangan, istri seorang sahabat besar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibunya Hasan Hussein, dua orang yang dijamin masuk surga. Tiba-tiba terdengar dari dalam kubur, aku tidak kenal siapa putri Nabi, aku tidak kenal siapa istrinya siapa, siapa ibunya siapa. Yang aku kenal adalah kalau dia masuk kubur membawa iman dan amal saleh, aku akan memperlakukan dia dengan baik. Aku akan menjadi taman-taman surga untuknya. Tapi siapapun yang masuk ke dalam kubur tidak membawa iman, tidak membawa amal saleh, maka aku akan memperlakukan dia seburuk-buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pertama, bagaimana kita menambah keyakinan dalam diri kita bahwa kita semua adalah hamba Allah, makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dan akan dimatikan oleh Allah. Kehidupan dunia bukan untuk dunia. Kehidupan dunia ini untuk akhirat. Hakikat kehidupan dunia adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin orang-orang dulu dan yang akan datang. Beliau adalah Sayyidul Wujud, pemimpin segala makhluk yang ada ini. Pemimpinnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi, wahai kekasihku ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai orang yang terpuji. Ya arusal khafiqain, wahai pengantin timur dan barat, wahai pengantin bumi dan langit, wahai pengantin dunia akhirat. Kalau ada satu resepsi besar, nggak ada pengantinnya, mungkin apa enggak? Ini mana pengantinnya, ini acara resepsi begini.
Kenapa dipasang terop itu? Karena mau ada pengantin. Kenapa kursi meja disiapkan? Karena mau ada pengantin. Kenapa rumahnya dicat, direhab? Mau ada pengantin. Kenapa kambing disembelih, sapi disembelih, nasi dimasak, sayur dimasak? Mau ada pengantin. Bumi diciptakan, langit diciptakan, semua makhluk diciptakan. Ini karena adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka alam ini tidak ada, tidak diciptakan oleh Allah. Maka para sahabat semua cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai Nabi melebihi cintanya kepada saudaranya, keluarganya, bahkan cintanya kepada dirinya sendiri, bahkan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi cinta kepada Nabi itu bagian dari kesempurnaan iman. Ada seorang sahabat diajak makan oleh Raja Romawi. Ketika sedang makan dengan raja itu, ada makanan yang jatuh. Sahabat ini turun, makanannya diambil, dibersihkan, dimakan. Ditegur, kamu ini makan di depan raja, ini makanan lo banyak, ngapain ngambil yang sudah jatuh? Apa dia bilang? A'atruku sunnata habibi lihaula'il humaqa. Apakah aku akan meninggalkan sunnah kekasihku gara-gara orang-orang bodoh ini? Orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak kenal dengan Rasulullah, orang-orang yang tidak tahu akhirat, walaupun mereka raja-raja besar, Raja Romawi, tapi mereka tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak tahu akhirat. Itu hakikatnya orang bodoh. Apakah saya akan tinggalkan sunnah kekasihku gara-gara orang-orang bodoh ini? Jadi kata Nabi, kalau kita makan ada yang jatuh, selagi masih bisa dibersihkan, ambil, bersihkan. Fal yumithu min adha, dibersihkan dari kotoran, kemudian makan. Kenapa? Karena kamu tidak tahu di mana barokah itu berada. Jadi ini penting, Pak. Makan dengan siapapun dengan tangan kanan. Makan dengan siapapun dengan duduk, jangan berdiri. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana caranya beliau berikan hadis? Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku. Jadi menyebut nama Nabi itu sahabat tuh enggak ada, Pak, enggak berani. Kekasihku berwasiat kepadaku, kata sahabat Abu Hurairah, dengan apa? Puasa 3 hari tiap bulan, dan sholat duha, dan sholat witir. Karena yang tertanam dalam hati adalah ini wasiat kekasihku, orang yang paling aku cintai. Maka sahabat Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan 3 perkara ini. Puasa 3 hari tiap bulan, yaitu puasa ketika bulan bersinar terang, disebut ayyamul bid. Itu sunnah, tanggal 13, 14, 15. Atau ketika bulan sedang gelap, akhir bulan 28, 29, 30, ketika bulan hilang sama sekali. Dan sholat duha dan sholat witir. Jadi sahabat itu kalau ingat-ingat Nabi, kekasihku, kekasihku. Sehingga amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi dikerjakan dengan senang hati, dengan penuh kerinduan. Karena dasarnya adalah cinta kepada kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Rasul membaca min anfusikum. Itu yang biasa kita baca dalam Quran. Sungguh benar-benar lam taukid, qadnya taukid, laqad double taukid. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang Rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Rasul itu bukan malaikat, tapi Rasul itu manusia. Makan seperti kalian makan, tapi makannya Kanjeng Nabi, makan sebagai seorang Rasul, nilainya ibadah. Tidurnya Nabi manusia tidur juga, tapi beliau tidur sebagai seorang Rasul, maka tidurnya adalah ibadah. Masuk WC, liqada'il hajah, menunaikan hajat, namanya manusia. Tapi sebagai seorang Rasul, maka masuk WC, keluar WC bernilai ibadah. Jadi kalau kita mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan jadi ibadah. Apa sih sunnah Nabi ketika makan? Apa sih sunnah Nabi ketika masuk WC? Apa sih sunnah Nabi ketika tidur? Itu belum kepada sholat, baca Quran, zikir. Itu lebih tinggi lagi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam qiraat yang lain, Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Muhammad Al-Baqir beliau membaca, laqad ja'akum rasulun min anfasikum, min anfasikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul min anfasikum, dari yang terbaik di antara kalian. Yang terbaik di antara kalian. Sebagai seorang manusia beliau terbaik. Sebagai seorang suami beliau yang terbaik. Sebagai seorang ayah beliau yang terbaik. Sebagai seorang komandan, jenderal, beliau yang terbaik. Sebagai seorang kepala negara, beliau yang terbaik. Sebagai seorang alim, seorang wali Allah, beliau yang terbaik. Coba Bapak bayangkan, Kanjeng Nabi membawa pasukan ke Badar. Ini peperangan pertama dalam Islam, tahun kedua setelah hijrah. Itu jumlah pasukannya hanya 315 orang. Riwayat lain 314, riwayat lain 313. Yang naik kuda, pasukan kavalerinya hanya 3 orang. Yang naik onta 70 orang. Pedangnya hanya 6 atau 7 pedang. Yang pedang itu, sisanya hanya pisau-pisau pendek. Sementara yang dihadapi 1000 orang. 1000 orang kafir dengan 100 kuda, pasukan kavalerinya 100 orang, ontanya 700 sampai 800 ekor, senjata lengkap. Itu kalau nggak jenderal besar nggak bisa. Ketika musuh sudah di seberang sana di medan Badar, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, Ayuhan nas ashiru ilayya. Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, berikanlah usul kalian kepada saya. Berikan pemikiran kalian kepada saya. Kalian hanya punya 3 kuda, punya 70 onta. Yang dihadapi 100 kuda, 700 onta. Kalian hanya 300 orang, musuh 1000 orang dengan senjata lengkap. Sementara kalian yang bawa pedang hanya kurang lebih 10 orang, sisanya pisau-pisau pendek. Maka seorang sahabat namanya Miqdad bin Amru, beliau berkata, Ya Rasulullah, apapun yang Allah perintahkan kepada Tuhan, laksanakan.
Kita tidak akan seperti Bani Israel. Ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ayo kita perang. Maka apa jawab Bani Israel? Idhhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu, faqatila, berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun, kami mau duduk saja di sini. Jadi di Bani Israel itu kurang ajar kan? Diajak perang malah bilang gitu. Ya kamu aja pergi sana sama Tuhanmu. Kita di sini aja duduk-duduk, kita nggak mau perang. Kita akan bilang begitu, kata sahabat Miqdad bin Amr. Idhhab anta wa rabbika, wahai Rasulullah, pergilah engkau dan Tuhan engkau. Wa inna ma'aka muqatilun, dan kami akan pergi bersama engkau berperang melawan orang-orang kafir apapun yang terjadi. Gembira Rasulullah melihat apa? Loyalitas pasukannya, kesetiaan pasukannya. Ditambah lagi sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau, kami telah membenarkan engkau, kami telah bersyahadat kepada Allah dan Rasul, dan kami telah berbayat, kami telah berjanji setia untuk membela engkau sampai titik darah penghabisan. Nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abadan. Kami adalah orang-orang yang telah berbayat, berjanji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi nyawa di kandung badan. Ya Rasulullah, putuskan hubungan, terserah engkau. Siapa yang diputuskan hubungannya oleh engkau, kami akan putuskan juga. Siapa yang hubungannya disambung oleh engkau, kami akan menyambung juga. Siapa yang engkau berdamai dengannya, kami akan berdamai juga. Siapa yang engkau berperang dengannya, kami akan berperang juga. Seandainya Tuhan menceburkan diri dalam lautan, semua kami akan mencebur bersama dengan Tuhan. Satu pun tidak akan ada yang tertinggal. Dan seandainya besok kita berhadapan dengan musuh, kita akan berhadapan dengan gagah berani, tidak akan mundur sedikit pun, sampai Allah memberikan keputusan syahid atau menang. Jadi luar biasa para sahabat ini, loyalitasnya kepada pimpinan, ketaatannya kepada pimpinan. Nabi SAW gembira kemudian mendoakan para sahabat, kemudian bergerak maju. Setelah menemukan beberapa titik air, karena di Arab itu Pak yang namanya sumber air itu sangat mahal. Nabi bilang kita berhenti di sini, kita ketemu sumber air di sini. Satu sahabat bilang, ya Rasulullah, ini tempat ini sesuai dengan wahyu Allah bukan? Bukan, kata Nabi. Ini perintah dari Tuhan bukan? Bukan juga. Jadi boleh dirubah nih? Boleh. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kita mau bikin kemah, kita maju lagi. Kita maju lagi. Karena di badan ini banyak sumber air, kita terus maju sehingga semua sumber air ada di belakang kita. Sehingga sumber air ada di belakang kita. Musuh di depan sana, dia tidak akan kebagian air. Dan kita kumpulkan semua sumber air ini dalam satu sumber yang besar, yang lain kita tutup semua. Rasulullah SAW seorang pimpinan, seorang komandan, jenderal besar, dibimbing oleh wahyu. Subhanallah, beliau menerima usul sahabat. Kata sahabat Abu Hurairah, kami tidak pernah melihat orang yang begitu banyaknya, seringnya bermusyawarah kecuali Nabi SAW. Sedikit-sedikit musyawarah, sedikit-sedikit musyawarah. Dan beliau senang menerima usulan. Ketika mau perang Khandaq, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kami punya pengalaman kalau musuh terlalu besar, kita mau berhadapan langsung gak bisa. Kalau di Badar 3 kali lipat musuh, dan 300 melawan 1000 3 kali lipat. Tapi kalau perang Khandaq, musuh yang datang ini 10.000. Ini yang dihadapi ini berlipat-lipat. Kami di Persia punya pengalaman, kami akan bikin parit. Kami akan bikin parit sehingga musuh harus menyeberang parit. Nah, kita tinggal manah-manah saja.
Ini usulnya sahabat Salman adalah diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau perintahkan para sahabat untuk menggali ini tanah, batu dan pasir. Dan Nabi bukan hanya menyuruh, beliau turun tangan sendiri. Masya Allah. Maka saya kalau lagi di perjalanan kadang sering lihat tentara-tentara yang ikut kerja bakti di desa-desa itu, Masya Allah. Bukan hanya menyuruh tapi memberi contoh. Baginda Nabi SAW turun sendiri. Musim dingin, musim kelaparan. Saat itu makanan sangat sedikit. Mau perang lagi. Puncaknya adalah hadirin yang mulia, baginda Nabi SAW pada tahun ke-8 setelah Hijriah membawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, dihina, dicaci maki, dilempari kotoran. Bahkan Nabi pernah berdakwah keliling, ada orang mendatangi Nabi, dikira Nabi mau mendengarkan dakwah Nabi, ternyata setelah berhadapan diludahinya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi sholat sujud dikasih kotoran, kotoran onta, kotoran kuda. Lagi berdiri diikat lehernya dengan kain panjang, ditarik sampai jatuh. Percobaan pembunuhan berkali-kali. 13 tahun berdakwah di Mekah dengan susah payah. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. 8 tahun setelah hijrah, beliau kembali ke Mekah membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Subhanallah. Dalam sejarah peperangan nih Pak, ada namanya Al-Fatihul Kabir, penakluk besar. Penakluk besar itu siapa? Yaitu orang yang bisa menaklukkan suatu daerah tapi tanpa peperangan, tanpa pembantaian, tanpa pertumpahan darah, tanpa korban nyawa dan tawanan-tawanan, tanpa pembakaran-pembakaran atau pembumi hangusan. Itu baru disebut penakluk besar. Bisa menaklukkan lawan, bisa menaklukkan kerajaan, tapi tanpa peperangan, tanpa korban jiwa. Itu baru disebut penakluk besar. Dan itu sudah dibuktikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 10.000 ini Pak dibagi. Ada yang masuk dari samping Mekah, samping kanan kiri. Ada yang masuk dari lembah, ada yang masuk dari gunung. Sehingga orang Mekah nggak bisa menghadapi pasukan begitu banyak ini. Lalu semua tempat dimasuki semua. Dan akhirnya Mekah ditaklukkan tanpa peperangan. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Sa'ad bin Ubadah ini ingat betul orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dulu sangat membenci Nabi, sangat menyakiti Nabi, bahkan berkali-kali mau membunuh Nabi. Maka sahabat Sa'ad bin Ubadah ini sambil membawa bendera Ansor, bendera Ansor dipegang oleh beliau, bendera Muhajirin dipegang Sayyidina Ali. Kata sahabat Sa'ad bin Ubadah, al-yauma yaumul malhamah. Hari ini hari pembantaian. Hari ini hari pembalasan. Kita akan bantai orang-orang Mekah ini. Kita akan balas dendam. Ini omongan sahabat Sa'ad bin Ubadah yang membawa bendera Ansor didengar oleh Nabi. Apa sabda Nabi SAW? Bukan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi hari ketika penaklukan kota Mekah itu hari kasih sayang. Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari kita bersilaturahmi lagi. Hari kita ketemu kawan lama lagi, saudara-saudara lagi. Hari kasih sayang. Maka Nabi SAW memerintahkan itu golongan Muhajirin komandannya ganti. Jangan Sa'ad bin Ubadah, ganti
Bendera jangan dia yang pegang. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah anaknya Sa'ad bin Ubadah, namanya Qais bin Sa'ad. Sa'ad, Nabi perintahkan kamu turun. Kamu bukan komandan lagi. Mana benderanya? Oh, orang kalau dipecat begitu gimana bahasanya? Siapa pengganti saya? Anak kamu sendiri. Oh, ya sudah, kalau anak saya tidak apa-apa lah. Itu politiknya Nabi itu luar biasa. Karena Nabi takut saat ini mengambil keputusan di luar rencana, diganti langsung. Tapi diganti oleh anaknya sendiri, sehingga dia tidak merasa bukan orang lain yang menggantikan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ka'bah sudah di depan mata, orang-orang di jalan-jalan semua gak ada yang berani melawan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Subhanallah. Waktu itu beliau naik onta. Pakai sorban hitam, baju perang lengkap, hanya matanya toh yang kelihatan. Itu ketika memasuki kota Mekah, beliau menundukkan kepalanya, nunduk sampai kepalanya itu menyentuh punuknya onta. Nunduk terus. Tawadhu'an lillah wa syukran lillah. Karena tawadhu' kepada Allah dan syukur kepada Allah. Jadi menaklukkan kota Mekah bukan dengan kesombongan. Menaklukkan kota Mekah bukan dengan bangga diri. Coba kalau kita petinjulan misalkan, habis memukul lawannya kan pasti gini ya. Tatang petenteng ya kan. Karena merasa menang, merasa hebat, merasa kuat. Tapi Nabi tidak. Justru di hari penaklukan itu beliau menunduk sampai kepalanya notok di punuknya onta. Tawadhu'an lillah wa syukran lillah. Tawadhu' kepada Allah dan syukur kepada Allah, bahwa kemenangan ini semata-mata pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Kata orang tua, kalau orang sombong itu biasanya kan kalau berjalan begini, kalau orang sombong begini kan, ya kan? Ini kalau orang berjalan begini nih, itu biasanya berjalan dari ketinggian ke arah bawah, jalannya menurun, ya kan? Misalkan di pegunungan menurun, pasti jalannya begini kan? Iya, mesti begini, dadanya mesti busuk. Kalau gini ya malah jatuh. Jadi kalau orang sombong itu sebenarnya dia lagi turun, katanya ulama gitu. Tapi kalau orang naik gunung itu mesti naik begini. Kalau naik begini ya jatuh. Kalau naik mesti bungkuk. Tapi dia naik. Jadi orang yang tawadhu itu sebenarnya dia sedang naik. Orang yang sombong tadi, yang begini-begini tadi, sebenarnya dia sedang turun. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka akan ditinggikan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Beliau bersabda, Inna Allah astafa min wuldi Ibrahim Ismail, wastafa min wuldi Ismail bani Kinana, wastafa min bani Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dari keturunan Ibrahim, yaitu Ismail. Dan dari keturunan Ismail yang dipilih adalah Bani Kinana. Dan dari keturunan Bani Kinana yang dipilih adalah orang-orang Quraisy. Dan dari keturunan Quraisy yang dipilih adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim yang dipilih adalah aku, kata Nabi. Fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Maka aku adalah pilihan setelah dipilih, setelah disaring, akulah yang terbaik.
Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam, dan ini aku katakan tanpa kesombongan sedikit pun. Kharajtu min nikahin wa lam ukhraj min sifahin min ladun Adam hatta waladani abi wa ummi. Baginda Nabi SAW bersabda, aku ini hasil pernikahan sah sejak zaman Nabi Adam turun sampai ayahku menikah dengan ibuku, kemudian aku lahir. Semua nasabku adalah hasil pernikahan yang sah, tidak ada satupun yang berzina. Nah, beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Adnan bin Udad bin Al-Muqawwam bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihi salam, Ismail bin Ibrahim alaihi salam, Ibrahim alaihi salam bin Tarikh bin Nafur bin Saru bin Arwu bin Falil bin Abir bin Shalih bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam, Nuh alaihi salam bin Lamak bin Mutaraslih bin Akhnuh wa huwa Idris alaihi salam bin Syif alaihi salam bin Adam alaihi salam. Coba Pak, itu nasabnya Nabi SAW sampai Nabi Adam itu tertata, terawat dalam sejarah. Tidak ada tokoh manapun yang sejarahnya selengkap beliau itu tidak ada. Dari sebelum lahir sampai lahir, masa kecilnya, ketika lahir siapa bidangnya, siapa yang menyusui, siapa yang mengasuh, masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa mudanya, semua ada sejarahnya. Bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana berhubungan suami istri, semua ada sejarahnya. Apalagi ibadahnya, sholatnya, puasanya, dakwahnya. Tidak ada tokoh, figur yang selengkap sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda cinta kepada Nabi yang pertama adalah banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi. Masya Allah, tadi kita berapa kali bersolawat? Usahakan Pak, solawat itu dibaca bareng-bareng silakan, terutama dibaca sendirian. Panjenengan pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, pegang tasbih atau tidak terserah. Cari tempat yang sepi, menghadap kiblat, mulai sholawat dengan penuh kerinduan kepada kanjeng Nabi, dengan penuh kecintaan kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di samping kuburku, kata Nabi, aku mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa ke Madinah semua. Di Raudhah kita mengucapkan sholawat, atau di depan makam Nabi kita mengucapkan sholawat. Langsung Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Karena di depan makam beliau, sami'tuhu, aku mendengarnya. Karena beliau tidak mati hakikatnya. Wa man shalla alayya na'iyan wakalallahu biha malakan yuballighuni. Siapa yang bersalawat dari jauh, dari Indonesia kita bersalawat, dari Banyuwangi kita bersalawat, begitu kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, maka seorang malaikat
akan membawa salawat kita disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini ada salawat dan salam dari Pak Joko. Ini ada salawat dan salam dari Pak Prapto. Karena ada tulisannya. Ini ada salawat dan salam dari Pak Hendri. Kalau panjenengan 100 kali bersolawat, nama panjenengan disebut 100 kali di depan Nabi. 1000 kali bersolawat, 1000 kali nama panjenengan disebut di depan Kanjeng Nabi. Saat ini kita penasaran, Pak, ya apa Kanjeng Nabi ini? Betapa gagalnya, betapa gantengnya, mukjizatnya luar biasa. Kita pengen ketemu Kanjeng Nabi, karena hanya baru mendengar ceritanya, mendengar namanya. Kanjeng Nabi juga bisa kita bikin penasaran, Pak. Kita bisa membuat Kanjeng Nabi penasaran. Sampai sholawat tiap hari 100 kali, 1000 kali tiap hari. Itu Kanjeng Nabi penasaran dengan panjenengan. Iki Pak Joko mana ya? Lagi-lagi bersolawat terus begitu. Nanti di akhirat Nabi akan cari panjenengan dan memberi syafaat kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak bersolawat. Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi SAW adalah man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti mencintaiku. Di antara sunnah Nabi dalam sholat itu di tempat adzan dikumandangkan dengan cara berjamaah di awal waktu. Itu sunnah Nabi itu dalam sholat. Sholatnya berjamaah di tempat adzan dikumandangkan di masjid atau di mushola. Kalau panjenengan lagi tugas ya lain lagi ceritanya. Tapi kalau lagi di rumah, ada adzan maghrib, ada adzan isya, ada adzan subuh, usahakan sholatnya berjamaah dan di awal waktu. Sholat zuhur kan sampai jam 1:30, jam 1:30 misalkan. Nanti aja 1:30. Kira-kira Pak Komandan kalau manggil bawahannya itu terus datang 1/2 jam kemudian, gimana kira-kira Pak Komandan? Kapan saya undang kamu? 1/2 jam lalu, Komandan. Kenapa sekarang baru datang? Ya untung datang. Coba kalau saya nggak datang, Pak Komandan. Wah, ya tambah nih. Angel gitu tuh ada gitu. Untung datang Pak Komandan, daripada nggak datang, waduh. Jadi adzannya jam 11:30 nih. Kita sholatnya kok 1:30. Ya daripada nggak sholat, untung sholat. Itu kayak begitu tuh, terang begitu. Kalau memang tidak ada alasan syar'i, udzur syar'i, usahakan awal waktu di tempat adzan dikumandangkan berjamaah. Jadi kalau tentaranya berjamaah semua barokah Pak, insyaallah. Amin. Apa kata sahabat Umar ketika mau melepas pasukan untuk perang Qadisiyah? Perang Qadisiyah itu perang melawan kerajaan Persia, kerajaan besar. Jadi waktu itu ada 2 kerajaan adik kuasa. Di barat Romawi, di timur Persia. Arab itu di tengah-tengah. Ketika pasukan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dilepas untuk perang melawan Persia di Qadisiyah, pesannya Khalifah Umar sebagai Amirul Mukminin apa? Wahai Sa'ad, jangan kau terpedaya dengan sebutan paman Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya ibu namanya siapa? Aminah. Aminah anaknya siapa? Wahab. Aminah binti Wahab. Nah sahabat Sa'ad ini anaknya Abi Waqqas. Abi Waqqas anaknya Wahab. Jadi Kanjeng Nabi manggil sahabat Sa'ad itu paman. Wahai Sa'ad, kata sahabat Umar, jangan kau terpedaya dengan sebutan paman Rasulullah. Allah tidak punya nasab dengan siapapun. Allah tidak memandang nasab.
Walaupun Persia kerajaan besar, pasukannya kuat, pesan saya di antara pasukan kamu ini, sahabat dan tabi'in yang ikut perang, jangan ada yang membuat dosa besar. Kalau dosa kecil kan susah Pak ya. Tapi dosa besar jangan sampai. Apalagi meninggalkan sholat itu dosa besar. Jangan sampai berbuat dosa besar. Usahakan menghidupkan sunnah. Allah akan mengalahkan musuh-musuh kamu selagi kamu menjaga perintah-perintah Allah. Sehebat apapun musuh, kalau kita taat kepada Allah akan memberikan pertolongan. Subhanallah, pasukan berangkat menang. Jadi kalau polisinya berjamaah, tentaranya berjamaah, pejabatnya berjamaah, Masya Allah. Dan Allah puji itu pada dalam Al-Quran. Rijalul la tulhim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Disebut rijal. Rijal itu laki-laki perkasa, laki-laki jantan, laki-laki sempurna. Itu disebut rijal. Bapak-bapak kalau ke Jakarta ada obat kuat, nggak tahu kuat apa ya. Namanya itu rijal, itu obat kejantanan, namanya rijal, supaya jadi laki-laki betulan. Tapi kalau Al-Quran menyebut kata rijal, itu sebagai pujian kepada orang yang sempurna akalnya, sempurna sikap dan perbuatannya. Yaitu apa? Orang yang punya perdagangan, punya kesibukan jual beli, punya pertanian, tapi tidak membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah dan mendirikan sholat. Kalau pengangguran, Pak, pengangguran rajin sholat wajar, mau pengangguran. Pengangguran rajin baca Quran, rajin zikir wajar, mau pengangguran, mau apa lagi? Tapi kalau orang punya kesibukan, Masya Allah, seperti bapak-bapak ini, tapi begitu pulang ke rumah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin zikir. Itu yang Allah puji. Orang yang punya kesibukan dunia, tapi kesibukan dunianya tidak membuat lalai daripada berzikir kepada Allah. Di samping HP-nya dipegang, Qurannya juga dipegang. Di samping HP-nya dibuka, Qurannya juga dibuka. Di samping WA dibaca, Twitter dibaca, Facebook dibaca, dilihat, Qurannya juga dibaca, dilihat. Jangan HP-nya dibawa-bawa terus. Sudah berangkat ini, oh lupa HP-nya, balik lagi tuh, balik lagi. Nah, kita baca Quran kita baca zikir-zikir kita, karena inilah yang akan menemani kita di dalam kubur. Bersedia insyaallah? Amin. Terakhir dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebagai suami kita harus tambah sayang kepada istri. Tambah sayang kepada anak-anak. Apa sabda Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya, paling sayang pada istrinya, paling sayang pada anaknya. Dan aku adalah orang yang paling sayang kepada keluargaku. Nabi SAW pulang ke rumah. Aisyah, ada makanan? Gak ada ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu saya puasa. Marah gak Nabi? Gak marah. Nabi pulang tengah malam, ketok-ketok pintu, gak dibuka-buka. Ya sudah, gelar kain di depan pintu, tiduran. Tengah malam istrinya bangun, buka pintu, ada Nabi di depan. Ya Rasulullah, minta maaf, tadi malam saya ketiduran. Gak apa-apa, saya yang salah, saya yang datangnya terlalu malam. Kira-kira kalau keluarga